Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Silvi Amelia Eskom Mkom. Di sini kami akan memaparkan tentang perancangan sistem informasi aplikasi rental mobil atau bisa disebut dengan JIKAR berbasis desktop dengan menggunakan metode waterfall. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kami paparkan, yaitu adalah pendahuluan, ada tinjauan pustaka, isi, serta penutup. Dan untuk pendahuluan serta tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh Jasmine. Iya, sebelumnya terima kasih untuk Saudari Noni. Di sini perkenalkan nama saya Hoide Jasmine. Di sini saya akan membacakan poin pertama tentang pendahuluan. Rental mobil memanfaatkan teknologi komputer dan internet untuk mempromosikan layanan secara efisien melalui website dan media sosial. Namun, beberapa perusahaan masih mengelola data secara manual. Aplikasi rental mobil memudahkan pelayanan dan pencatatan dalam pengelolaan usaha tersebut. Selanjutnya poin kedua di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama, sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi dalam bisnis meningkatkan daya saing dengan memberikan informasi terbaik untuk pengambilan keputusan bisnis dan merupakan fungsi utama dalam administrasi bisnis. Poin kedua adalah pengembangan perangkat lunak Software Development Life Cycle atau SDLC. SDLC adalah siklus pengembangan sistem untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Tahapan kerja ini bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi sesuai dengan keinginan pelanggan. SDLC menggunakan flowchart untuk menggambarkan urutan proses, memudahkan penambahan proses baru, dan membantu programmer menerjemahkan desain logis ke bentuk sistem. Di sini ada yang ketiga, air terjun atau waterfall. Metode SDLC air terjun adalah pendekatan linear yang mengikuti urutan tahap analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung secara sekuensial. Disebut juga dengan model sekuensi linear atau alur hidup klasik. Yang keempat ada flowchart. Flowchart adalah diagram alien yang menggambarkan langkah instruksi sistem secara berurut. Analisis sistem menggunakan flowchart sebagai dokumentasi logis sistem kepada programmer. Dengan simbol-simbol dan garis penghubung, flowchart menggambarkan proses, memudahkan penjelasan sistem, dan memungkinkan penambahan proses baru setelah pembuatan flowchart. Programmer menerjemahkan desain logis ke dalam program dengan menggunakan bahasa program yang telah disepakati. Yang kelima adalah pemodelan Data Entity Relationship Diagram atau WRD. WRD adalah diagram yang merancang database dengan menunjukkan relasi antar entitas dan atributnya secara rinci. WRD membantu membuat sistem database terstruktur dan rapi. Selanjutnya yang keenam yaitu bahasa pemrograman. Saat ini terdapat banyak bahasa pemrograman untuk desktop seperti Java, Python, Delphi, dan lain-lain. Bahasa pemrograman Java dikembangkan oleh Sun Microsystems sejak tahun 1995. Bersifat multiplatform sehingga kode program Java dapat dijalankan di berbagai platform tanpa perlu ditulis ulang. Yang ketujuh ada NetBeans. NetBeans adalah Integrated Development Environment atau IDE yang digunakan untuk membuat aplikasi dengan Java, PHP, C, C++, dan HTML. Mirip dengan Microsoft Visual Studio dan Dreamweaver, NetBeans IDE menyediakan lingkungan kerja lengkap untuk membangun aplikasi. Yang kedelapan ada MySQL. MySQL adalah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau DBMS. Multi-thread dan multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi global. Dikembangkan oleh MySQL AB, MySQL tersedia secara gratis di bawah lisensi GNU atau General Public License GPL, namun juga tersedia untuk penjualan di bawah lisensi komersial untuk penggunaan yang tidak cocok dengan GPL. Baik, terima kasih kepada Saudara Jasmine yang sudah menjelaskan dua poin tersebut. Lalu selanjutnya ada poin isi akan dijelaskan oleh Saudara Rovo. Baik, Saudara Roni, saya Rahmat Daya akan menjelaskan tentang isi.
Perancangan sistem. 1. Tahapan pembuatan sistem informasi. Pembuatan sistem informasi yang baik membutuhkan tahapan perencanaan sistem. Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu dipecahkan dan diselesaikan. Dalam tugas akhir ini, sistem informasi dirancang menggunakan metode LDLC, mode air terjun atau waterfall, yang melibatkan 5 tahapan: analisis kebutuhan, analisis sistem, perancangan, implementasi, dan pengujian. Yang kedua, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan sistem membutuhkan pendekatan yang mendalam dan terperinci. Selain diagram prioritas, use case diagram juga diperlukan untuk memahami bagaimana sistem beroperasi. Use case diagram ini menunjukkan interaksi antara sistem, aktor, atau admin jika, dan penyewa, menjelaskan fungsionalitas sistem secara rinci. Kemudian di sini ada gambar use case diagram sistem berjalan, sama ada diagram aktivitas sistem berjalan sesuai pada gambar di atas. Kemudian yang ketiga ada perancangan sistem. 1. Kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional meliputi fungsi-fungsi yang harus dapat dilakukan oleh sistem, yaitu halaman login, halaman tambah pengguna, halaman tentang atau about, halaman logout, halaman tambah mobil, halaman home, halaman sewa mobil, dan yang terakhir halaman pengembalian mobil. Kedua, kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional aplikasi rental mobil mencakup verifikasi saat login pengguna dan akses hanya untuk karyawan terdaftar di basis data. Kemudian yang ketiga, rencana sistem usulan berdasarkan pemodelan UML. Prosedur admin pada sistem informasi ini melibatkan login, di mana setiap karyawan harus login sebagai admin untuk mengakses informasi rental mobil. Setelah login, admin dapat melakukan penambahan, penghapusan, dan perubahan data. Perencanaan sistem menggunakan diagram UML. Baik, terima kasih kepada Saudara Rupu yang sudah menjelaskan poin isi. Lalu selanjutnya ada poin implementasi dan pengujian akan dijelaskan oleh Dava. Baik, terima kasih Saudara Roni. Perkenalkan, nama saya Dava Sinatrio. Di sini saya akan menjelaskan implementasi dan pengujian. Yang pertama yaitu spesifikasi perangkat lunak yang digunakan. Aplikasi rental mobil atau JCar dirancang dengan antarmuka, menarik dan sederhana untuk memudahkan pengguna. Implementasinya menggunakan sistem operasi micro Windows 11, web server menggunakan Apex, dan database menggunakan SQL dan phpMyAdmin. Editor kami menggunakan NetBeans, browser menggunakan Google Chrome. Lalu yang kedua ada implementasi basis data. Langkah pertama adalah membuat database, yaitu rental underscore mobil, dengan 4 tabel, yaitu TB underscore mobil, TB underscore peminjam, TB underscore transaksi, dan user, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Pengembangan menggunakan phpMyAdmin melalui URL di bawah ini. Untuk mengkonfigurasi basis data sesuai kebutuhan, bisa mengisi kolom menggunakan create new table dengan nama rental underscore mobil pada menu home phpMyAdmin, lalu mengklik tombol create untuk melanjutkan. Tabel-tabel lainnya dapat dibuat. Selanjutnya ada yang ketiga, implementasi antarmuka pengguna. Pada bagian ini ditampilkan hasil implementasi aplikasi JCar, yaitu rental mobil, berdasarkan rancangan sistem yang telah dibahas pada bab 3 dalam bentuk gambar tampilan layar aplikasi. Yang pertama ada halaman login, lalu ada halaman home, dan halaman sewa mobil yang tertera pada gambar di sini. Baik, selanjutnya ada halaman pengembalian mobil, halaman tambah mobil, dan halaman tambah pengguna yang terlihat pada gambar di sini. Lalu selanjutnya ada halaman tentang atau about tentang aplikasi JCar ini. Lalu yang terakhir ada halaman logout. Yang keempat, pengujian. Pengujian ini melibatkan analisis hasil dari pengujian-pengujian sebelumnya.
Di sini yang pertama ada pengujian fungsional. Satu, yaitu adanya halaman login yang berfungsi membagi hak akses pengguna sesuai username dan password yang diberikan. Lalu kedua, adanya halaman tambah mobil agar admin dapat menambahkan data mobil baru, juga mengubah dan menghapus data mobil. Yang ketiga, adanya halaman transaksi sewa mobil sebagai fasilitas untuk pemasukan data. Selanjutnya adanya halaman pengembalian mobil sebagai fasilitas untuk menghapus data transaksi saat penyewa telah mengembalikan mobil yang disewanya. Yang kelima, adanya halaman pengembalian mobil sebagai fasilitas untuk menghapus data transaksi saat penyewa telah mengembalikan mobil yang disewanya. Yang keenam, adanya halaman tambah pengguna untuk menambahkan data pengguna baru yang diberi akses untuk masuk ke dalam sistem. Yang ketujuh, yaitu adanya fitur untuk melihat mobil mana saja yang sedang tersedia dan mobil mana saja yang sedang dipinjam. Lalu yang kedelapan, adanya fitur untuk keluar dari sistem informasi rental mobil dengan menggunakan tombol exit. Lalu di sini ada pengujian non-fungsional. Yang pertama yaitu sistem harus mampu melakukan verifikasi pengguna berdasarkan username dan password. Lalu yang kedua, hanya pengguna yang sudah terdaftar di basis data yang dapat mengakses sistem login atau masuk ke dalam aplikasi Jikar. Lalu yang ketiga, admin dapat mengakses semua halaman. Lalu selanjutnya, analisis hasil pengujian. Hasil pengujian program pada aplikasi rental mobil Jikar sesuai dengan perencanaan awal yang menunjukkan bahwa aplikasi ini berfungsi dengan baik dan benar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator, yaitu Rodi. Baik, terima kasih kepada Bapak yang sudah menjelaskan poin tersebut. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang kesimpulan. Hasil dari kesimpulan kami adalah hasil pengujian yang sesuai dengan rancangan awal aplikasi rental mobil yaitu Jikar. Terus yang kedua ada aplikasi Jikar telah berhasil dikembangkan dan berfungsi dengan baik. Dan yang selanjutnya aplikasi ini berbasis desktop dan dapat dijalankan pada komputer Windows 11. Dan yang terakhir aplikasi Jikar menggunakan basis data MySQL sebagai media penyimpanan data. Mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan yang kami sampaikan. Sekian, terima kasih.